Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Effendi dari kelas 4 PMI 1 dengan NPM 201012726121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi penjualan baju pada toko Safira Collection berbasis Visual Basic dan basis data MySQL. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah sangat luas. Hal ini menyebabkan semakin mudahnya mencari dan mendapatkan informasi. Seiring perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, pengolahan data dapat dilakukan dengan mudah dan dapat menghasilkan suatu informasi yang kita butuhkan dengan akurat dan menghemat waktu, serta dengan biaya yang kita keluarkan lebih tepat. Sebuah perusahaan sebagai suatu organisasi yang memiliki kecenderungan pada keuntungan selalu membutuhkan sistem yang terkomputerisasi yang dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk diolah menjadi suatu informasi yang dapat membantu penjualan dalam melakukan perancangan strategi dan mengambil suatu keputusan secara efektif. Penerapan teknologi komputer pada toko Safira Collection yang bergerak di bidang penjualan baju diharapkan mampu mempermudah proses pendataan barang, stok barang, pendataan karyawan. Kegiatan penjualan di toko Safira Collection masih menggunakan sistem yang manual. Proses pencatatan nota, pengecekan barang masuk dan barang keluar, serta proses perhitungan stok barang sering mengalami kendala, terutama pada pencatatan nota penjualan yang masih sering terjadi yang sering terjadi kesalahan pada penjumlahan grand total pembayaran dan pendataan barang. Dengan alasan tersebut, diperlukan suatu sistem aplikasi penjualan berbasis komputer sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cepat dan akurat. Di toko Safira Collection, penulis mengambil sebuah gambaran dari sebuah permasalahan pada sistem penjualan dan pembelian baju yang terjadi. Sebelumnya, dalam sistem penjualan dan pembelian di toko tersebut hanya dapat dilakukan secara manual untuk melakukan semua transaksi penjualan baju. Tidak ada rekap laporan yang dilakukan. Hal ini menyebabkan tidak efisiennya pengolahan biaya pembelian dan juga pemesanan produk karena sering terjadi kesalahan dalam penulisan dan perhitungan. Sedangkan dalam pengolahan data penjualan produk, pembuatan laporan hanya dibuatkan secara garis besar, yaitu berapa jumlah uang didapat setiap harinya. Selain itu, juga ada masalah-masalah lain yang sering muncul seperti hilangnya faktur-faktur pembelian maupun faktur-faktur penjualan yang merupakan bukti-bukti dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi penjualan baju yang tidak membuang banyak waktu, tenaga, dan membantu karyawan pada saat melakukan transaksi penjualan baju. Penulis melihat beberapa kekurangan dalam bidang penjualan dan pembelian di atas. Maka dari itu, penulis mencoba memberikan pandangan dan solusi dengan membuat sistem informasi penjualan baju. Dalam pembuatan perancangan ini, pertama penentuan tabel apa saja yang akan ditampilkan dalam sistem informasi penjualan di toko Safira Collection, mulai dari data barang, data pemasukan, dan data penjualan dan pembelian. Berdasarkan dari masalah di atas, penulis akan memberikan sebuah solusi yang akan dibahas pada masalah yang terjadi berupa aplikasi penjualan dalam bentuk tugas akhir metodologi
penelitian dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Baju pada Safira Collection berbasis Visual Basic dan Database MySQL. Yang selanjutnya itu perumusan masalah. Dari pembahasan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem informasi penjualan baju agar proses pencatatan data lebih akurat sehingga informasi yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat membantu proses pembuatan laporan. Yang 1.3, ruang lingkup masalah. Agar permasalahan menjadi lebih jelas dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan penulis, maka perlu dibatasi masalah yang akan dibahas, yaitu perancangan sistem data penjualan hanya membahas tentang data penjualan serta menghasilkan laporan yang berhubungan dengan objek penelitian pada toko Safira Collection menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database MySQL. Yang selanjutnya, hipotesis. Merancang sistem informasi penjualan baju pada toko Safira Collection menggunakan Visual Basic dan database MySQL agar dapat melakukan pendataan barang lebih baik dan memudahkan sistem dalam menyusunan laporan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memprosesnya. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuannya, yang pertama, membuat sistem informasi penjualan baju di toko Safira Collection yang berbasis Visual Basic dan database MySQL sehingga bisa memudahkan karyawan dalam pengolahan data dan membuat laporan sehingga menjadi lebih cepat, akurat, dan berkualitas. Yang kedua itu, sebagai nilai mata kuliah metodologi penelitian semester 4 program studi manajemen informatika di Amik Metragama Duri. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Pada metode penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis sangat penting. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang relevan dan mendukung penyusunan tugas akhir ini digunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama itu penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan penelitian langsung pada objek yang diteliti, yaitu Safira Collection dengan menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama itu wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada store manager pada toko Safira Collection. Di dalam pengelolaan penjualan yang terjadi di Safira Collection selama ini dan bagaimana proses pembuatan laporan. Yang kedua, observasi. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi atau pengamatan yang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya terbatas pada pegawai, tetapi juga transaksi yang terjadi di Safira Collection. Melakukan pengamatan secara langsung tentang proses pengolahan, rekapitulasi data penjualan, serta pembuatan laporan. Yang kedua itu penelitian keperpustakaan. Pengumpulan data atau informasi dalam penyusunan tugas akhir ini bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah ataupun tulisan yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Yang ketiga, penelitian laboratorium. Pada penelitian ini, penulis menggunakan fasilitas komputer untuk mendukung pembuatan hasil penelitian ini. Adapun spesifikasi komputer yang digunakan penulis yaitu perangkat kerasnya laptop, flash disk, printer, dan handphone, dan perangkat lunaknya Microsoft Visual Studio, XAMPP, database MySQL, dan Microsoft Office. Yang selanjutnya itu bab 2 yaitu landasan teori. Kajian teori. Kajian teori merupakan suatu landasan dalam melaksanakan
penelitian yang dilakukan di Shapiro Collection oleh peneliti. Kajian teori menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian agar menghasilkan program yang mampu memberikan solusi yang tepat dan benar. Adapun kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu pengertian sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Menurut Mulyadi dalam Asahan Ahmad dan Kisaran 2017, sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengertian sistem informasi. Menurut Jogianto dalam Asahan Ahmad dan Kisaran 2017, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang digunakan. Yang selanjutnya, pengertian pengolahan data. Dalam pengolahan data dan informasi merupakan suatu kegiatan yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sistem pengolahan data yang digunakan peralatan komputer lebih dikenal dengan sistem pengolahan data elektronis. Ya, menurut Jogianto Hartono dalam Arman 2016, pengolahan data adalah proses data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi. Penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Yang selanjutnya itu sekilas tentang komputer. Komputer berasal dari bahasa lain yaitu komputer yang berarti menghitung. Perangkat keras adalah susunan komponen fisik komputer terdiri dari komponen elektronika membentuk suatu mesin yang terdiri dari CPU, input, output. Menurut Blissemer dalam Megawati dan Tujni 2017 mengemukakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang selanjutnya, tinjauan umum bahasa pemrograman. Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic karena bahasa pemrograman Visual Basic Net dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam membuat program yang dibutuhkan. Pengertian Visual Basic. Ada banyak bahasa pemrograman di dunia. Perbedaan tersebut disebabkan adanya style pemrograman atau bisa juga disebut sebagai paradigma pemrogram atau dari programmer. Menurut Yes Putra 2017 dalam buku Belajar Visual Basic Net dengan Visual Studio 2010 menyatakan bahwa Visual Studio 2010 merupakan suatu perangkat lunak yang dapat dilakukan untuk pembuatan berbagai macam aplikasi yang memiliki berbagai macam tipe, antara lain aplikasi desktop, aplikasi web, Windows Mobile. Selanjutnya, tipe data pada Visual Basic. Kategori data, ukuran, dan kegunaan data yang dapat ditampung oleh sebuah variabel dalam media
bahasa pemrograman Visual Basic 2010 dapat dilihat dari tabel. Yang pertama itu desimal. Desimal itu tipe data bilangan desimal atau bilangan bulat. Bit, tipe data yang dapat menampung data dalam bentuk bilangan bulat. Double, tipe data yang digunakan untuk menampung bilangan berkoma atau pecahan dan ukuran atau daya tampungnya sangat besar. Long, tipe data yang digunakan untuk menampung bilangan bulat tetapi memiliki daya tampung yang lebih besar dibanding dengan integer. Single, dapat menampung bilangan bulat hampir sama dengan long tetapi memiliki daya tampung yang jauh lebih kecil. Integer, untuk menampung bilangan bulat dengan daya tampung maksimal 11 karakter atau 2 miliar. Boolean, tipe data logika yang hanya memiliki dua nilai yaitu true dan false. Date, tipe data yang digunakan untuk menampung data tanggal dan term. Char, tipe data yang digunakan untuk menampung data karakter. String, tipe data yang digunakan untuk menampung teks atau kumpulan dari karakter. Object, tipe data yang dapat menampung semua jenis tipe data. Komponen Visual Basic. Berikut adalah tampilan lingkungan dari Visual Basic 2010. Yang pertama, menu bar merupakan suatu garis menu yang mempunyai 11 menu utama, masing-masing memiliki submenu dan perintah lengkap dengan shortcut key. Toolbar standar merupakan suatu baris menu yang mempunyai fungsi yang sama pada setiap tool standar pada umumnya, seperti fungsi untuk menyimpan, mengcopy, menambah project baru, mengatur tampilan program, dan masih banyak yang lainnya. From Design merupakan suatu lebar form yang berfungsi untuk merancang tampilan aplikasi secara visual dengan menempatkan kontrol-kontrol yang diperlukan. Toolbox merupakan suatu jendela yang berfungsi untuk menampung komponen-komponen standar. Solution Explorer merupakan suatu jendela yang berfungsi untuk menampilkan objek yang akan Anda gunakan untuk membuat aplikasi seperti form, class, dan objek lainnya. Properties Windows merupakan suatu jendela yang berfungsi untuk mengatur nilai properties dari masing-masing komponen yang akan digunakan. Error List merupakan suatu jendela yang digunakan untuk menampilkan setiap kelemahan dari pembuatan kode program suatu aplikasi. Yang selanjutnya itu pengenalan database adalah sekumpulan tabel-tabel yang berhubungan, berfungsi untuk menghubungkan data-data atau file-file di dalam suatu tempat penyimpanan secara terstruktur agar memudahkan dalam mengakses data yang digunakan. Pengertian database. Menurut Abdul Qadir dan Tera, dalam Surya dan Sarah 2018 menyatakan bahwa data adalah bahan mentah bagi komputer yang dapat berupa angka maupun gambar. Dalam pembuatan tugas akhir semester ini, penulis menggunakan database MySQL. Yang selanjutnya itu sekilas tentang database MySQL. Menurut Al-Amin 2018, database MySQL merupakan aplikasi yang bersifat daemon di dalam memori yang berjalan bersama dengan sistem operasi Microsoft Windows. Perintah dalam SQL. Menurut Wahana dan Rizwaya 2014, dalam jurnalnya menyatakan bahwa berikut perintah-perintah yang ada dalam SQL, yaitu yang pertama itu DDL adalah perintah-perintah yang biasa digunakan oleh administrator di basis data DBA untuk mendefinisikan skema ke DBMS. Skema adalah deskripsi lengkap struktur medan, rekaman, dan hubungan data pada basis data.
Yang kedua, DML adalah perintah-perintah yang digunakan untuk mengubah, memanipulasi, dan mengambil data pada basis data. DML pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu prosedural dan non-prosedural. Yang ketiga itu DCL. Bagian ini berhubungan dengan cara mengendalikan data seperti siapa saja yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa digunakan oleh banyak user, dan sebagainya. Dengan data lain, DCL digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan sekuritas terhadap basis data. Yang selanjutnya itu pengertian ZAMPP. Menurut Malu 2018 menyatakan bahwa ZAMPP dari Apache, MySQL, PHP, dan Perl adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem informasi, merupakan komplikasi beberapa program. ZAMPP memiliki arti sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah. X itu program ini dapat dijalankan di banyak sistem operasi. A itu Apache merupakan aplikasi web server. M itu MySQL merupakan aplikasi database server. P itu PHP, bahasa pemrograman web. Pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk membuat web. Yang P itu Perl adalah bahasa pemrograman untuk segala keperluan perkembangan pertama kali oleh Larry Wall di mesin Unix. Yang selanjutnya normalisasi. Menurut Surya dan Sarah 2018 menyatakan bahwa normalisasi adalah suatu teknik dengan pendekatan bottom up yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan, dimulai dari menguji hubungan, yaitu functional dependencies antara atribut. Tujuan utama normalisasi adalah mengidentifikasi kesesuaian hubungan yang mendukung data untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Adapun aturan-aturan teknik perancangan normalisasi. Yang pertama, unnormalized form. Yang kedua, first normal form. Yang ketiga, second normal form. Yang keempat, third normal form. Yang kelima, fourth normal form. Yang selanjutnya, alat bantu perancangan sistem. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka dibutuhkan alat bantu untuk desain sistem. Adapun alat bantunya, pertama, aliran sistem informasi merupakan alat yang digunakan dalam perancangan yang mana berguna untuk menunjukkan urutan dari prosedur-prosedur yang ada pada sistem. Yang kedua, entity relationship diagram. Menurut Santoso 2015, entity relation diagram adalah bagian yang menunjukkan hubungan antara entity yang ada dalam sistem. Yang ketiga, flowchart. Menurut Jogianto, flowchart adalah penggambaran secara grafis dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Yang selanjutnya, kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir dalam melakukan penyusun. Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir dalam melakukan penyusunan tugas akhir semester. Kerangka konseptual yang penulis tuangkan dalam penulisan tugas akhir ada pada gambar di bawah ini. Keterangan pada gambar di atas, yang pertama, langkah awal mengidentifikasi dan menganalisa sistem yang berjalan. Yang kedua, merumuskan masalah yang sedang dihadapi pada sistem informasi, pendapatan penjualan pakaian, dan melakukan analisa aliran sistem yang dibutuhkan. Yang ketiga, selanjutnya adalah perancangan sistem secara menyeluruh umum, yaitu aliran sistem informasi, konteks diagram, normalisasi, data flow diagram, entity relationship diagram, dan struktur program dan terinci.
Yang keempat, kemudian merancang sebuah basis data dengan aplikasi MySQL. Yang kelima, selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk pengkodean dan desain dalam bentuk bahasa pemrograman Visual Basic Net. Yang keenam, setelah program dibuat, maka dilakukan penguji atau menjalankan dan menelusuri error kode dengan mengeksekusi program secara intensif untuk menemukan kesalahan. Tahap ini perlu dilakukan perbaikan hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, setelah dilakukan pengujian, program selesai, program diimplementasikan dan didokumentasikan yang berguna sebagai referensi. Yang selanjutnya, bab 3, penutup. Dari beberapa uraian tentang penelitian penulis dan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyampaikan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi penjualan baju di toko Safira Collection ini agar menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Yang kesimpulannya, yang pertama, memudahkan pihak toko Safira Collection dalam melakukan pengolahan data. Yang kedua, sistem informasi terkomputerisasi ini dapat mempercepat proses penjualan dan pengolahan data. Yang ketiga, dapat mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang atau dapat mengedit data dengan mudah. Yang terakhir, dengan adanya aplikasi ini, pihak Safira Collection akan lebih mudah dalam hal pencarian data dengan sistem yang penulis usulkan. Sekianlah hasil presentasi tugas akhir metodologi penelitian saya. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.